Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera Susanti. Hari ini kita akan mempelajari algoritma dan pemrograman. Namun yang kita pelajari hari ini adalah cuma pengantarnya aja. Selanjutnya, pengenalan algoritma ya. Tujuan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah memahami pentingnya algoritma. Yang kedua, telusuri asal-usul algoritma. Yang ketiga adalah definisikan suatu algoritma. Kemudian mempelajari berbagai cara penulisan suatu algoritma. Yang kelima, memahami apa yang akan terjadi di masa depan terkait dengan algoritma. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah memahami konsep merancang suatu algoritma. Jadi ini semua adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, biar lebih jelasnya, kita langsung masuk ke introduction. Sebenarnya algoritma itu apa sih? Kayaknya sesuatu yang mungkin kalau yang dari lulusan SMK, terutama yang jurusan teknik informatika, rumpun-rumpun teknik informatika biasanya seperti rekayasa perangkat lunak, multimedia mungkin sudah pernah mendengar yang namanya algoritma dan pemrograman. Oke, yang pertama algoritma dulu ya. Algoritma itu apa sih? Nah, di sini ada seperti yang kalian lihat di gambar, ada Indomie instan, yang kedua ada telur, kemudian ada udang. Nah, ini kita akan meraciknya sehingga membentuk suatu atau menghasilkan Indomie yang siap disantap bersama dengan telur dan udang. Nah, untuk resepnya sendiri, resepnya ini seperti apa? Itu kita yang meraciknya. Misalnya, kita masak Indominya dulu, atau goreng telurnya dulu, atau goreng udangnya dulu. Nah, itu ada step by step-nya. Step by step-nya itulah yang dimaksud dengan algoritma. Jadi di sini kita punya input, kemudian diproses melalui resep ya, kemudian menghasilkan outputnya berupa Indomie yang sudah siap untuk disantap. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah logis yang akan kita gunakan untuk menghasilkan output yang kita harapkan. Outputnya ini adalah Indomie yang siap disantap. Inputnya kita ada 3, yaitu Indomie, telur, dan udang. Itu adalah input, kemudian diproses, menghasilkan Indomie yang siap dimakan. Sampai situ mudah-mudahan paham ya. Jadi, algoritma itu sesuatu yang kita gunakan untuk menghasilkan yang kita inginkan. Langkah-langkahnya harus logis dan tepat. Oke, jadi dari sini kita bisa membayangkan pentingnya algoritma itu seperti apa sih. Yang pertama, algoritma membantu dalam meningkatkan proses berpikir. Algoritma seperti stimulan otak yang akan memberikan dorongan pada proses berpikir kita ya. Yang kedua, algoritma membantu dalam memecahkan banyak masalah dalam ilmu komputer, biologi, komputasi, dan ekonomi. Kemudian, tanpa pengetahuan tentang algoritma, kita bisa menjadi seorang coder tapi bukan programmer. Dan yang terakhir, programmer yang baik dalam industri perangkat lunak dalam menganalisis masalah dengan baik. Oke, jadi dari sini, Indomie yang pertama, saya langkah-langkah logisnya ya. Ini kan adalah mie goreng ya. Mungkin kita mau menggoreng telurnya dulu. Kemudian udangnya nanti kita masak bersamaan dengan Indomie. Udangnya itu ada beberapa peraturan, misalnya udang itu tidak bisa dimasak terlalu lama. Kenapa kalau dimasak terlalu lama? Karena nanti dia akan mengeras. Jadi dia tidak empuk. Jadi nanti terakhiran kita masaknya bersama Indomie. Kita goreng dulu telurnya. Ini seperti yang terlihat di gambar, telurnya itu berbentuk seperti kembang ya.
Nah, jadi mungkin punya cetakan sendiri. Cetakannya kayak bunga. Nah, jadi seperti itu. Jadi cetakannya ditaruh di atas wajan atau teflon. Minyaknya sendiri itu kita bisa atur mau minyaknya yang banyak atau minyaknya sedikit. Nah, setelah telurnya selesai digoreng, mungkin kita sisihkan dulu itu langkah-langkahnya ya. Yang pertama goreng telur. Yang kedua, yang selanjutnya ya, misalnya kita airnya, air pakai panci ya, isi. Kemudian celupkan, kalau sudah mendidih baru dicelupkan indominya sama udangnya. Masaknya biasanya hanya berkisar 3 menit. Kemudian siapkan bumbunya, sambil menunggu masak, siapkan bumbunya di alas piring. Lalu ditata seperti yang kita harapkan pada outputnya ya. Setelah itu, setelah 3 menit, diangkat, ditiriskan, kemudian diaduk-aduk bersama dengan bumbunya. Dan yang terakhir, taruh telur di atasnya. Seperti itu ya. Jadi resep kita itu adalah, resep yang kita buat tadi, itu adalah algoritmanya. Jadi ada input, diproses, melalui algoritma menghasilkan output yang kita harapkan. Oke, kemudian sejarah algoritma. Asal kata algoritma secara tidak langsung berkaitan dengan India. Seorang sarjana di House of Wisdom di Baghdad, yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Al-Khawarizmi, menulis sebuah buku tentang angka India di mana aturan melakukan algoritma dengan angka-angka tersebut dibahas. Aturan-aturan ini disebut dengan algoritma. Dari mana kata algoritma diturunkan. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-18. Kemudian ini diikuti oleh penemuan aljabar Boolean oleh George Boole dan penciptaan bahasa dalam simbol-simbol khusus oleh Frege. Kemudian konsep algoritma mengingat bentuknya yang sekarang oleh seorang jenius bernama Alan Turing, membantu dimulainya kecerdasan buatan. Kemudian algoritma telah digunakan lama dalam matematika dan ilmu komputer. Teorema Euclidean biasanya, dan algoritma Archimedes untuk menghitung nilai pi adalah contoh klasik dari algoritma. Peristiwa-peristiwa ini memperkuat keyakinan bahwa jika suatu tugas harus dilakukan, maka harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah yang jelas dan tidak ambigu dan efisien. Namun keyakinan ini akan ditantang pada akhir abad ke-20 dengan diperkenalkan algoritma non-deterministik. Tidak hanya dalam matematika dan ilmu komputer yang ada algoritmanya, mereka adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jika seorang diajari cara membuat teh, itu pun suatu algoritma akan berkembang. Algoritma disamarkan sebagai arah dan aturan yang menjadi dasar keberadaan kita. Namun tantangannya adalah membuat algoritma ini efisien dan kuat. Algoritma itu jangan dibikin susah ya. Jadi algoritma itu kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita mau membersihkan rumah aja, disapu dulu baru kemudian dipel. Logis. Dan misalnya kita ngepel dulu, terus baru disapu, nah pelnya mungkin akan jadi kotor. Kecuali mungkin kita ada yang basah, ya udah dipel dulu, nggak mungkin disapu dulu. Tergantung konteksnya seperti apa. Jadi algoritma jangan dipikir susah, pikir gampangnya karena itu adalah langkah-langkah logis yang masuk akal. Intinya seperti itu. Kemudian definisi algoritma itu sendiri apa sih? Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Itu aja. Ya. Algoritma bisa memiliki 0 atau 1 input atau bahkan lebih dari 1 input. Masih ingat yang ini tadi? Jadi dia inputnya bisa tidak ada untuk algoritma ya. 1, 2, atau lebih. Ya. Itu. Kemudian algoritma harus memiliki setidaknya 1 output. Ya, jadi outputnya harus 1. Misalnya
kita di sini sebenarnya di sini punya dua output ya. Namun kita jadikan lagi satu seperti yang ada di gambar. Ini kan telur ya. Nasi telur kan juga bisa. Misalnya kita mau makan telurnya aja kan bisa. Atau Indomie aja bisa. Nah, Indomie dong juga bisa. Ya, pokoknya paling tidak dia harus memiliki satu output. Itu algoritma. Algoritma harus efisien baik dari segi memori dan waktu. Jadi misalnya eh, saya kasih contoh, kita mau pergi dari rumah ke kampus. Rumahnya misalnya di Kroya, kampus di kampus kita Jalan Dr. Sutomo ya. Jarak dari Kroya ke kampus sekitar 1 jam kurang ya. Nah, kalau misalnya dari Kroya saya mau ke Purwokerto dulu, bisa nggak? Bisa kan? Dari Kroya ke Purwokerto terus ke kampus. Bisa kan? Nah, kalau misalnya dari Kroya ke kampus juga bisa. Misalnya saya memutar dulu juga itu bisa. Namun, hal ini dianggap tidak efisien dari segi waktu. Ya, memori itu untuk penggunaan RAM misalnya ya, kayak gitu. Nah, kalau bepergian seperti itu mungkin kita akan boros bensin, kemudian boros waktu. Nah, seperti itu. Jadi algoritma yang baik itu harus efisien. Dari segi waktunya harus dapat. Misalnya kalian aja mau buka suatu aplikasi dan aplikasi itu jalan lambat. Mungkin kalian akan marah-marah, aduh ini kok lambat banget. Seperti itu. Kemudian ada finitas, yaitu algoritma harus terbatas. Ya, jadi harus dibatasi. Misalnya ada perulangan. Nah, programnya itu kalau berulang-ulang terus itu tidak akan baik. Nanti akan boros memori atau RAM ya. Jadi harus dibatasi dia algoritmanya tidak bingungan. Yang terakhir adalah tidak boleh ambigu ya. Jangan membuat programmer itu pusing dengan pernyataan-pernyataan yang ambigu. Yang pernyataan ambigu itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Yang pastinya ambigu itu bermakna lebih dari satu. Oke, cara penulisan algoritma di sini ada 3, yaitu bahasa alami atau definitif. Kemudian yang kedua ada flowchart, itu berupa gambar. Yang terakhir adalah pseudocode. Pseudocode erat keterkaitannya dengan pemrograman. Dan ini semua harus kalian kuasai ya, cara-cara menulis resep langkah-langkah yang logis berdasarkan 3 bahasa ini. Yang pertama ada bahasa algoritma. Ini seperti untuk kasih contohnya, di sini ada algoritma untuk pencarian secara linear. Yang pertama, langkah pertama, bandingkan item dengan elemen pertama dari array A. Nah, jadi di sini misalnya ada sederet barisan angka yang akan kita lakukan pencarian. Misalnya ada 2, 3, 5, 1. Akan mencari angka 1. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita punya input nih 1. Bandingkan item yang pencarian kita dengan elemen pertama dari array. Yang pertama adalah 2. 1 sama 2. Yang ini bukan yang kita cari. Oh, ternyata bukan. Dia tidak sama angkanya 1 dengan 2. Nah, jika keduanya sama, maka cetak posisi elemen dan keluar. Sama ya. Lain mengulang proses di atas dengan sisa elemen. Jika item tidak ditemukan di posisi apapun, maka cetak tidak ditemukan dan keluar. Jadi kita membandingkan 1 apakah 2? Oh, bukan, geser. 1 adalah yang di urutan selanjutnya ya, 3. 1 dengan 3, apakah ini sama? Oh, ternyata tidak sama. Geser lagi ke sebelahnya. Kita bandingkan lagi dengan bilangan berikutnya adalah 3. 1 apakah sama dengan 5? Oh, ternyata tidak sama. Geser lagi yang ke terakhir. 1
dengan bilang pencarian kita 1, bandingkan dengan elemen kita yang terakhir adalah 1, oh ternyata dia sama. Maka nilainya keluarkan. Nah, selesai. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya di sini bahasa alami dapat menjadi ambigu dan karena tidak memiliki karakteristik yang pasti, karena setiap langkah dari suatu algoritma harus jelas dan tidak boleh memiliki lebih dari satu makna. Nah, dari sini kalau misalnya kita orang Indonesia, ya kita pakai bahasa Indonesia, misalnya pakai bahasa Inggris juga bisa. Pokoknya tergantung penggunaan kita. Ini adalah bahasa alami atau definitif. Ya. Namun untuk bahasa algoritma yang ini itu agak-agak jarang dipakai karena bisa menimbulkan makna ganda. Oke, karena itu ada flowchart. Flowchart akan lebih mudah kita pahami karena dia menggunakan simbol-simbol. Namun ada kekurangannya lagi. Kalau yang bahasa alami kekurangannya dia itu mudah ambigu. Yang kedua, ini adalah flowchart. Flowchart ini hanya untuk mengatasi kasus-kasus yang sederhana. Dia kalau sudah lebih kompleks, dia tidak bisa. Oke, contohnya dia seperti ini. Ada simbol-simbolnya dan setiap simbolnya itu ada maknanya, tidak bisa kita akal membuatnya. Misalnya yang untuk start sama end, dia menggunakan simbol bulat atau sesuatu yang agak-agak lonjong, kayak itu. Terus untuk input kita pakai jajar genjang. Kemudian untuk belah ketupat itu adalah pemilihan. Dan yang persegi adalah untuk proses. Dan yang terakhir ini adalah notasi-notasinya. Yang terakhir adalah pseudocode. Pseudocode ini memiliki keuntungan karena mudah diubah menjadi bahasa pemrograman apapun. Dengan cara penulisan algoritma ini paling dapat diterima dan paling banyak digunakan. Agar bisa menulis pseudocode, seorang harus terbiasa dengan konversi penulisan itu. Itu adalah contoh pseudocode yang lebih dekat dengan bahasa pemrograman. Apa sih perbedaannya algoritma dan pemrograman? Algoritma adalah langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma bisa digunakan di dunia nyata dan ditulis dengan bahasa manusia dengan peraturan penulisan khusus. Algoritma ini juga merupakan akar dari alur jalan suatu aplikasi dan diimplementasikan ke komputer menggunakan bahasa pemrograman. Adapun ciri-cirinya, pemikiran algoritma adalah pemikiran dari manusia yang menjadi inti dari program yang akan dilaksanakan komputer. Kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa manusia dengan aturan khusus. Kemudian dapat diterjemahkan dalam bahasa program. Dan terakhir, output yang dikeluarkan program akan sama jika algoritma sama. Jadi, algoritma merupakan dasar dari suatu program yang akan dibuat. Sementara program secara pengertian adalah kumpulan pernyataan komputer. Program dibuat menggunakan bahasa program dan menggunakan cara penulisan atau sintaks program sendiri. Jadi program merupakan implementasi dari bahasa program. Jadi algoritma dulu, baru program. Jadi cara kita berpikir, kemudian cara kita berpikir kita sampaikan ke dalam suatu program. Untuk aturan program sendiri, itu tergantung dari bahasanya masing-masing. Misalnya bahasa PHP beda, ada aturannya tersendiri. Bahasa C ada juga aturannya sendiri. C++ juga ada aturannya sendiri. Bahasa Java juga ada aturannya sendiri. Tergantung dari bahasa pemrogramannya masing-masing ya. Adapun ciri-ciri program yaitu hasil realisasi dari algoritma, kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa program, kemudian program disusun dan dieksekusi oleh komputer, dan yang terakhir adalah implementasi dari bahasa pemrograman. Manfaat apa yang dapat kita ambil pada saat belajar pemrograman? Ada beberapa manfaatnya itu antara lain meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Yang kedua adalah mengembangkan cara berpikir dengan sistematis,
kemudian melatih teliti terhadap detail, dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Jadi di sini ada problem solving. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa kita selesaikan, namun dengan cara-cara yang logis dan efisien ya. Intinya dari algoritma sama belajar bahasa pemrogram itu adalah pembiasaan ya. Pembiasaan berpikir secara logis dan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, pemrograman, programmer, program aplikasi, dan bahasa program. Apa aja sih bedanya itu semua? Nah, program adalah deretan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Sementara pemrograman adalah suatu proses menulis dan penyuntikan kode dalam sumber sehingga membentuk sebuah program. Programmer adalah orang yang menulis program. Kemudian program aplikasi adalah software atau perangkat yang lunak yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman adalah untaian instruksi atau perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang dimengerti oleh komputer. Nah, misalnya ada bahasa PHP, bahasa Java, bahasa C, seperti itu. Saya harap udah ngerti ya bedanya semuanya. Oke, untuk hari ini dan kedepannya itu seperti apa? Jadi untuk meringkas dalam mengembangkan algoritma, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan solusinya benar. Yang kedua, coba untuk memastikan bahwa konsumsi waktu paling sedikit. Karena biasanya ada untuk pengukuran algoritma. Biasanya kita pakai Biko, Theta, gitu. Omega juga ada. Kemudian, cobalah untuk memastikan bahwa konsumsi memori juga sedikit. Jadi, ada beberapa yang harus kita lakukan untuk mengirit memori. Kemudian, usahakan agar setiap pernyataan tidak ambigu dan pasti. Namun, melakukannya dapat menjadi masalah dalam kasus berikut. Ketika ruang penyimpanan sangat besar sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan solusi yang tepat. Yang kedua adalah algoritma mengimplementasikan mesin non-deterministik. Nah, 2 poin di atas telah menjadi umum karena stres yang diletakkan pada algoritma non-deterministik dalam beberapa tahun terakhir dan kebutuhan untuk memproses sejumlah besar data dalam penambangan web. Oke, hal-hal apa yang perlu diingat dalam algoritma dan pemrograman ini? Yang pertama, algoritma berbeda dari program. Jadi, algoritma itu terbatas dan program tidak terbatas. Jadi, yang membatasi program itu hanya algoritmanya itu aja. Yang kedua, algoritma dapat digambarkan secara bergambar dengan flowchart. Yang ketiga, analisis suatu algoritma sangat penting untuk menilai apakah itu dapat diimplementasikan dalam kondisi yang diberikan. Yang keempat, analisis suatu algoritma dalam mempertimbangkan waktu atau ruang atau keduanya. Yang kelima, desain suatu algoritma dapat mengikuti analisis persyaratan. Pendekatan ini disebut sebagai analisis dan desain. Dan yang terakhir, algoritma dapat dirancang untuk menyelesaikan tugas dan kemudian dapat dianalisis. Pendekatan ini disebut dengan desain dan analisis. Oke, jadi jangan kebalik. Ya, ada analisis dan desain, kemudian ada desain dan analisis. Oke, dan yang terakhir ada latihan. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini juga dalam waktu 2 jam. Oke. Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.